Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels, terjadi perseteruan antara pihak Belanda dan keraton. Kemudian jalan ini harus segera dilaksanakan. Saya tidak mau tahu, segera lupakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari kami, kalian pilih saja jalur lain. Tapi hanya akses ini saja yang saya mau. Lainkan tata adikku untuk memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823, datanglah Residen Belanda Smithard. Lebih baik saya gantikan posisi Adinda Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa, saya akan kasih. Setelah itu, rakyat akan lebih baik. Baiklah, namun masih ada harapan. Dari bagian keraton keturunan, ia adalah Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah bersedia menerima tugas seberat ini, tapi masih Anda tolak. Baiklah, kalau tujuan Anda memang akan mensejahterakan rakyat. Pimpinan Smithard membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Oto Wiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun kita tak kuat rasanya menahan pedihnya. Kejam sekali mereka. Kita harus mengurangi uang dari mana untuk membayar kompensasi pun tidak bisa. Entahkah, keuangan kita pun sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Bagaimana jika kita manfaatkan saja Diponegoro? Dia akan memiliki banyak relasi dengan bangsawan seperti ini. Pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Dan Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smithard berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahus atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Apakah bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah tersebut? Dengan kami memberi kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih dan Rujo, yang Belanda membantu kita. Sebaiknya kalian tidak usah berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi juga akan menguntungkan bagi kita. Apa saja keuntungan yang kalian dapat dari para Belanda itu? Kami akan tetap bekerjasama dengan pihak Belanda. Saat proses pembangunan Jalan Anyer Parukan, Perintahkan pada naskah kita agar pemasangan patok segera dilakukan. Baik, segera saya laksanakan. Tapi apakah Anda sudah mendapatkan izin dari pangeran? Karena pembangunan tersebut harus melewati larangan pangeran tersebut. Apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan. Pangeran Diponegoro tahu beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danurejo datang. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabuti patok-patok ini? Segera pasang kembali. Tuan, bagaimana cara kita begitu? Awas saja dulu, saya akan memikirkan gimana kita bentuk itu. Tapi Tuan, ada kita sangat sulit dan prajurit Belanda itu. Beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah bukit. Kita akan membuat benteng pertahanan dibuat selamanya. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Albasyah Sentot dan
Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirimkan Korps ke Tegal, Pekalongan, dan Letkol Dia ke daerah Banyumas. Tetapi kita harus benar-benar menahan pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada pasukan kita di Sumatera Barat? Lakukan saja kalau memang itu yang terbaik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Goa Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Albasyah Sentot. Albasyah Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini menghadapi Diponegoro saja tidak becus? Kalau begini caranya kita bisa habis dalam perang. Kami sudah menjalankan kesehatan. Alasan akan membuat strategi benteng sel-sel di sana. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan masyarakat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda, jangan sampai mau kita ditindas. Siap Tuan, Kapten Inin pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Albasyah Sentot untuk berunding, tetapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah sudah bisa menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan agar Prawira lebih ningrat? Mungkin bisa kami meminta bantuan kepada itu. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro Diningrat. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Albasyah Sentot dan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi Pangeran Diponegoro. Kepala, mana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Saya tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu berpindah-pindah. Kita buat saja sayembara. Apakah isi sayembara itu akan segera kami sebarluaskan? Kita buat pengumuman, siapapun yang menemukan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati, kita berikan hadiah 20.000 ringgit.